Dan tidak ada seorang pun kakak atau adik saya ikut-ikut cawe dalam penanganan perkara. Itu saya pesankan. Wih. Bukan apa-apa, Mas. Iya, Pak. Ini nama baik. Saya ingin cita-cita saya hanya ingin saya akan mengembalikan marwah kejaksaan yang dulu disegani. Ada berita Pak Jaksa Agung pernah bilang bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin titik 2, kalau kakak saya korupsi, saya gebukin. Iya. Memang ngomong begitu, Pak? Karena gini. Ini serius nih ngomongin. Betul. Saya kan selalu disebutkan bahwa saya adalah partai tertentu. Saya bilang, bagi saya itu jangankan partai, saudara pun saya gebuk kan. Jangankan partai saudara pun saya gebuk. Kalau melakukan perbuatan ya pastinya begitu. Iya. Dan saya sudah nanya juga ke Pak Presiden, saya diangkat dari mana? Saya diangkat sebagai profesional. Artinya saya dipercaya bukan utusan apa-apa gitu. Dan saya akan pertahankan kondisi ini. Ya Pak, tapi selama Bapak berkarya atau berkarir di Kejaksaan, termasuk sebagai Jaksa Agung sekarang ini, Pak, apa kira-kira kasus yang paling berkesan, Pak, yang paling berat atau? Ada juga sih. Beratnya seperti apa sih, Pak, beratnya? Beratnya tekanan-tekanan. Bukan tekanan darah tinggi rendah, bukan ya? Ya, kalau Om Wai kan tekanan darah tinggi soalnya. Itu nggak ada ya tekanan. Kebanyakan makan jeruk itu. Jadi itu tekanan dari mana-mana ya? Dari mana? Tapi yang paling pernah saya rasakan pada waktu saya diangkat menjadi Aspitsus Aceh. Aspitsus Aceh. Begitu saya turun dari pesawat nih, SMS masuk. Waktu itu belum ada WA. SMS ya, Pak. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin, asisten pidana, masih ingat nih Mas, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nanggro Aceh, dan diminta dalam waktu 2 kali 24 jam untuk meninggalkan Nanggro Aceh Darussalam. Wih, itu tahun 2000, masih GAM lah. Oh iya, zaman-zaman ini ya, GAM lagi seru-serunya tuh. Saya bilang, ya saya lapor ke Jatinya pada waktu itu, almarhum itu asli Aceh. Terus mau pulang, selagi melangkah pantang untuk surut, cuma saya minta apa? Kasih KTP, namanya diganti. Oh beda ya? Iya, nama saya jadi, ini KTP merah putih waktu itu, nama saya jadi Burhanuddin Al-Habsyi. Jadi bukan Burhanuddin, malah Burhan Al-Habsyi. Burhan Al-Habsyi. Ya. Pekerjaan dagang, dan di situ rambut tambah gondrong, gaya dikuncir lah. Kenapa saya mengambil nama suku Arab gitu? Karena kan kalau saya pakai nama orang Aceh, kalau di sweeping oleh GAM, dia diajak aja pakai bahasa Aceh. Aku nggak ngerti apa. Nggak ngerti bahasa Aceh. Tapi begitu saya di sweeping, loh kamu kok orang Aceh tapi nggak bisa bahasa Aceh? Pak, saya orang Aceh tapi turunan Arab, jadi saya nggak bisa di rumah pakainya bahasa Indonesia. Alhamdulillah nggak tempeleng, nggak. Jadi itu motifnya untuk mengelabui, untuk menyelamatkan. Bukan ya, kita ini kan yang namanya kerja tetap kerja, tapi tetap keamanan diri ya harus kita jaga, itu aja. Artinya untuk pengamanan diri kan. Tapi memang waktu itu masih gak, bayangin aja dari bandara itu, kalau mau ke Banda Aceh, mungkin kalau teman-teman yang di Aceh, tiap 500 meter bipak tentara. Dan setiap jam 6 masih bom, masih ramai lah pada waktu itu. Grogi nggak waktu itu, Pak? Seminggu ya. Tapi minggu berikutnya kita bertanya, kok malam ini nggak ada bom ya? Seminggu takut. Kita takut, waduh kayak begini ya. Jadi, ada yang nanya nih, Pak Jaksa Agung, tolong dijawab. Pak Jaksa Agung kok kumisnya keren banget itu tuh. Ini obat ganteng apa untuk supaya lebih wibawa, atau ada jimatnya atau bagaimana itu, Pak? Bukan. Jadi saya di rumah itu yang punya kumis dari anak 9, Mas. 10 bersaudara, tapi ada yang meninggal. Itu tanpa kumis. Sampai nomor 7 nih saya. Iya. Baru ada nomor 9
nomor 9 itu ada kumisnya lagi. Itu juga kumisnya lah tipis lah, saya sama Om Wei lah. Ya. Jadi yang cuma lebat cuma kita aja. Dan kemana-mana masih di Talkshow with BHR.